Pria ini mengoleskan mayones ke biskuit dan membuat burger seadanya. Itulah satu-satunya makanan yang ia punya seharian. Saat itu, ia melihat sisa makanan di meja dan hendak mengambilnya. Tapi tiba-tiba seorang wanita muncul, mengembalikan troli belanja, lalu mengambil uang koin dari mesin. Melihat hal itu, pria ini mendapat ide untuk mencari uang. Ia menemukan 3 troli di bandara. Benar saja, mesin mengeluarkan 3 koin. Ia pun menggunakan uang itu untuk membeli burger. Itulah makanan utuh pertamanya sejak terdampar di bandara. Tidak lama kemudian, ia mulai mengumpulkan semua troli. Mesin mengeluarkan lebih banyak koin. Bahkan ia bisa membeli burger yang ukuran besar. Saat menonton berita di TV, ternyata ada kudeta di negaranya. Akibatnya, paspor dan visanya menjadi tidak berlaku. Ia resmi terdampar di bandara. Malam harinya, ia tidur di ruang tunggu yang kosong. Ia menyusun kursi menjadi tempat tidur sederhana. Ia rebahan, lalu tidur dengan nyaman. Ia bahkan mandi di toilet umum. Suatu hari, manajer bandara mengetahui semua perbuatannya dan mencoba mengusir pria itu untuk pergi. Jadi pihak bandara membuat posisi khusus untuk pengumpul troli. Satu-satunya pekerjaan pria itu pun lenyap. Demi bertahan hidup, ia mencoba melamar kerja di berbagai tempat di bandara. Tapi selalu ditolak karena tidak ada yang mau menerima pria itu dengan alasan tidak punya identitas. Lalu, ia melihat sebuah dinding proyek yang masih kasar. Karena dulunya ia adalah seorang tukang bangunan. Ia pun mendekorasinya semalaman. Melihat hasil karyanya yang bagus, sang kontraktor sangat puas dan langsung mempekerjakannya. Kini ia punya pekerjaan layak. Tapi suatu hari, sebuah masalah terjadi. Seorang turis dari Eropa Timur mengamuk. Tidak ada yang mengerti apa yang ia katakan. Jadi manajer bandara meminta pria itu untuk menerjemahkan. Dari hasil obrolan mereka, ternyata obat yang dibawa turis itu adalah untuk ayahnya yang sakit. Tapi karena tidak memiliki izin resmi, obat tersebut tidak boleh dibawa ke luar negeri. Untuk ayahnya, bahkan turis itu sampai berlutut dan memohon kepada sang manajer. Namun tetap ditolak. Turis itu menjadi putus asa. Di saat yang genting, pria itu punya ide yang cerdas. Ia bilang itu adalah obat hewan. Karena obat hewan tidak perlu diperiksa. Ayah si turis pun terselamatkan. Namun hal ini membuat manajer bandara sangat marah. Bahkan sampai mengancam pria itu. Meski begitu, semua orang di bandara mulai menghormati pria itu karena keberaniannya. 9 bulan kemudian, pria itu menerima kabar baik. Negaranya telah damai. Pria itu akhirnya bebas. Semua orang merayakan kebebasannya. Saat pria itu hendak pergi, bahkan petugas keamanan bandara menyampirkan mantel di pundaknya. Pintu menuju dunia baru terbuka. Ia akhirnya bisa meninggalkan bandara, menghirup udara kebebasan untuk pertama kalinya.